Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Awtar Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada Nailul Awtar yang dikarang oleh daripada Al-Imam Syaukani, yang dihimpun oleh Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muntaqa. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-560. Ini berbicara tentang waktu salat maghrib. Jadi waktu maghrib itu dari mana dan sampai mana. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini ya, kecuali Imam Nasa'i. Bersumber daripada Salamah ibn al-Aqwa'. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharabatis syamsu. Idza gharabatis syamsu wa tawaras bil hijab. Kata Salamah ibn Auka', sesungguhnya Nabi kita Rasulullah SAW beliau melaksanakan salat maghrib itu ketika matahari telah terbenam dan bersembunyi di balik hijab. Ya, ini maksudnya secara sempurna matahari telah terbenam. Dengan terbenamnya matahari masuklah waktu salat maghrib dan juga masuk juga untuk berbuka puasa. Kalau belum masuk tidak boleh. Maksudnya kalau belum terbenam matahari maka belum masuk waktu maghrib, belum masuk waktu berbuka puasa. Ada, saya pernah lihat di TV atau di mana, kalau tidak salah di TV. Untuk sekarang ini kan di dunia ini gedung yang paling tertinggi di dunia adalah Burj Khalifah. Burj Khalifah yang ada di mana tuh, di Dubai ya. Tinggi sekali tuh Burj Khalifah. Ada 100 meter, 100 kamar berapa tuh, saking tingginya itu. Nah itu ditayangkan di TV itu, waktu berbuka puasanya ada berbeda. Maksudnya gini ya, ini kan sampai 100 lebih nih lantai nih, 100 lebih lantai. Itu berbeda waktu berbukanya. Umpamanya ya, dari lantai 1 sampai lantai 30 itu berbuka puasanya jam 6 umpama. Lantai 1 sampai lantai 30 buka puasanya jam 6. Nanti yang lantai 31 sampai lantai 60 umpama itu buka puasanya jam 6 lewat 3 menit umpama. Nanti begitu lagi, yang di atas lantai 61 sampai 100 umpama dan seterusnya itu umpama jam 6 lewat 5 menit umpama buka puasanya. Berbeda buka puasanya. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi lantai hotelnya itu masih kelihatan matahari. Kan bumi ini kan bulat ya. Jadi masih kelihatan begitu. Nah, jadi berbeda waktu berbuka puasanya. Kenapa? Karena semakin di atas dia semakin lambat berbuka puasanya karena mataharinya belum terbenam. Mereka belum melihat lagi matahari terbenam. Nah begitu ya.
Tapi kalau kita sama-sama di bumi nih ya dipukul rata saja begitu. Ada saya pernah baca atau lihat gitu ya, di daerah Jawa mana gitu ya, di daerah Jawa, di apa namanya ini, di yang mereka tinggal di daerah apa namanya nih, gunung, di bawah gunung. Di Jawa kan banyak ya di bawah gunung. Itu mereka melihat matahari pagi itu jam 10. Jadi mereka bisa melihat matahari pagi, karena cahaya matahari pagi itu jam berapa? Jam 10 pagi. Bukan berarti nanti kalau mereka buka puasanya kecepatan gitu, enggak ya. Karena mereka itu tidak bisa melihat matahari bukan karena matahari belum timbul. Matahari sudah timbul tapi karena terhalang gunung. Nah, ini beda nih. Beda dengan yang Burj Khalifah tadi yang ada di ada di Dubai itu. Nah, dengar-dengar ini kan Pangeran Tolal ya, bukan tolol ya. Pangeran Tolal akan membangun lagi yang paling tinggi gedung paling tinggi sedunia. Dia mau bikin di mana namanya tuh, di Jeddah, lebih tinggi daripada Burj Khalifah. Sekarang kan yang kedua yang tertinggi kan di Mekah ya, apa namanya, Tower Zamzam itu. Jadi kalau kita ke Tower Zamzam itu, kalau ngelihat hotel kan di Balikpapan paling-paling begini ya, kelihatan sudah puncaknya nih. Kalau Tower Zamzam itu sampai begini kita, tengah begini, ngelihat itu ndak melihat mana ujungnya itu ndak kelihatan. Sampai jar kata orang Banjar betungak, saking tingginya dia. Ala kulli hal. Nah seperti itu tuh. Jadi terbenam matahari tadi. Kemudian hadis berikutnya, hadis 561. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, bersumber daripada Uqbah bin Amir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin, la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrati ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujumu. Dan Nabi senantiasa umatku itu dalam kebaikan. Artinya umatku itu masih dalam kebaikan, dianggap baik, atau dalam kesucian. Dalam riwayat yang lain dalam kesucian. Tapi ada syaratnya, dengan catatan selama umatku itu mereka itu tidak mengakhirkan atau tidak menunda salat maghrib hingga bermunculan bintang-bintang. Jadi kalau salat maghrib dianjurkan segera, jangan sampai sudah sampai kelihatan bintang baru salat maghrib. Walaupun boleh saja karena kan belum masuk waktu isya kan ya, tapi kalau sudah muncul bintang banyak, yaitu sangat terlambat sekali salatnya. Kayak begini nih, ya ini kayaknya sudah munculan bintang ini kelihatan begitu, terlambat banget sudah. Masih ada 20 menit lagi kurang lebih. Sehingga ada sebagian masjid mereka itu kalau salat maghrib itu cepat, arti cepat gitu gini ya. Arti cepat itu maksudnya setelah adzan langsung qomat. Ada sebagian masjid di Balikpapan seperti itu. Di sini enggak kan ya, kita pakai qobliyah maghrib dulu. Ada pernah saya ceramah di salah satu masjid di Balikpapan. Buka puasa saya, puasa sunnah nih ya, mau buka puasa. Habis adzan langsung qomat, kata saya, belum sempat apa-apa lagi. Teh aja belum habis lagi, masih panas teh. belum sempat selesai sudah qomat dia. Kata saya,
tunggulah sebentar, Pak, di sini kita memang begini waktunya. Oh ya sudah, ikut aturan sampean aja sudah. Jadi makan minum gitu, enggak sempat makan yang banyak-banyak, minum aja sudah selesai. Penting buka puasa dulu. Ya ala kulli hal ya. Tapi sepantasnya memang sebaiknya kita sholat qobliyah maghrib dulu. Ya, tidak langsung qomat, tetapi qobliyah maghrib sambil nunggu jamaah yang masih mungkin ngantri berudu, ngantri di jalan dan sebagainya. Kemudian hadis yang ke-562. Hadis riwayat Bukhari, Imam Nasai dan Imam Ahmad. Bersumber daripada Marwan ibn al-Hakam. Qala, berkata dia, Qala li Zaid ibn Thabit, ma laka taqra'u fil maghribi bi qisarin mufassal wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bitulayaini Marwan bin Hakam dia berkata, Zaid bin Sabit pernah berkata kepadaku, wahai Marwan bin Hakam, mengapa engkau membaca surah-surah yang pendek dalam salat maghrib? Jadi Marwan bin Hakam ini bacanya surahnya pendek. Lalu ditanya sama si Zaid bin Sabit, kenapa engkau baca surah-surah pendek di waktu salat maghrib? Padahal aku mendengar Rasulullah SAW membaca salah satu dari dua surah yang sangat panjang di dalam salat maghrib. Ala kulli hal sebenarnya boleh saja ya kita membaca potongan atau membaca surah panjang dalam salat maghrib. Tapi kebanyakan kita membaca kalau salat maghrib surahnya yang pendek. Nah, tapi kalau ada orang yang baca panjang, ya boleh-boleh aja, asalkan jangan sampai keluar waktu sholat maghrib. Dalam kondisi sholat maghrib itu kita bisa lihat dulu ya sikonnya. Kalau memang kita tadi habis buka puasa bareng-bareng, kemudian terlambatlah kita sholat maghrib gara-gara kita masih sibuk dengan buka puasa. Kalau kita jadi imam ya jangan panjang-panjang. Surahnya jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena orang nanti mau sibuk lagi mau sholat tarawih, sholat isya dan tarawih. Tapi ya kalau standar-standar saja, artinya apalagi masjid komunitas ya, masjid komunitas itu boleh saja kita berpanjang-panjang sambil juga melihat situasi di keadaan kita. Terus terang seperti di pesantren kami, kalau jadi imam, saya jadi imam itu maghrib pun terkadang saya satu halaman bacanya. Kalau baca Quran satu halaman. Rakaat kedua satu halaman lagi. Jadi salat maghrib pun satu lembar. Kalau salat maghrib. Ya, salat maghrib, salat isya, salat subuh itu satu lembar saya. 2 rakaat itu setengah lembar, artinya semuanya totalnya satu lembar. Nah, artinya kalau ada orang salat maghrib dengan membaca surah agak panjang ya jangan juga terlalu dilarang. Cuman ya tadi lihat sikon ya, lihat sikon saja. Intinya kalau kita ingin membaca surah yang panjang, kita harus pastikan dulu situasinya. Yang kedua kita lihat dulu jamaahnya. Ya, kalau jamaahnya banyak, apalagi sudah angkatan 45 ya ini tua-tua, enggak usah lah ya. Tapi kalau kita komunitas ya seperti di pesantren atau ada orang bangun masjid yang imam dan makmumnya ya itu aja orangnya, nggak bertambah nggak berkurang, ibarat kata seperti masjid di komplek perumahan dan sebagainya, dan sudah disepakati untuk sholat agak panjang ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah.
Nah, dalam riwayat yang lain Imam Nasai ya, wa zada an Urwah tulayainil al-araf. Dari Nasai menambahkan ya Urwah, dan Nasai menambahkan dari Urwah bahwa salah satu dari surah yang panjang itu adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf panjang itu. Dan Nabi kalau salat itu kalau baca surah, baca potongan Al-Quran atau surah itu nggak pernah dipotong. Jadi kalau ibarat kata baca surah Al-A'raf ya satu surah dibaca Nabi. Dan bagi Nasai dikatakan, aku melihat Rasulullah SAW membaca di dalam sembahyang maghrib salah satu dari dua surah yang panjang, yaitu surah Alif Lam Mim Shad, yaitu surah Al-A'raf. Surahnya agak panjang. Cuman kalau kita di masjid ini baca surah Al-A'raf, terbubar makmumnya semua. Ala kulli hal ya. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi itu pernah membaca surah At-Tur. Ya, surah Tur. Dalam riwayat yang lain Nabi pernah membaca surah As-Saffat. Pernah juga membaca surah Ad-Dukhan, surah Al-A'la, surah At-Tin, surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Mursalat dan lain sebagainya. Artinya dalam keadaan Nabi pada salat maghrib itu terkadang Nabi membaca surah yang panjang, terkadang Nabi juga membaca surah yang pendek. Bukti surat pendek tadi ada Nabi membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ya, surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan kebanyakan kita sih biasanya kalau maghrib itu lebih pendek membaca surahnya daripada salat-salat yang lain. Kalau di kampung tuh andalannya kalau maghrib itu ya Qul ya, qul wallah. Qul ya, qul wallah. Itu pasti andalan sudah. Kalau malam Jumat tuh pasti sudah nih. Anak kecil pun bisa nerka. Pasti kayak ini kalau jadi imam qul ya, qul wallah nih. Ala kulli hal ya. Jadi kalau ada orang salat maghrib panjang baca surahnya ya tidak bisa juga diprotes karena Nabi pernah membaca surah ya panjang di salat maghrib. Nah, kita kalau ingin membaca surah yang panjang ya tadi kita harus lihat situasinya dulu. Yang pertama dilihat adalah waktunya karena waktu maghrib kan pendek. Yang kedua kita lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya tua-tua jangan. Yang ketiga yang paling penting adalah jangan sampai orang ngomel. Kalau ada orang yang tidak senang karena kita kepanjangan, sebaiknya kita mentoleransi orang yang seperti itu. Kita boleh saja berpanjang-panjang kalau satu jamaah ridha. Yang kedua atau kita salat di masjid komunitas. Seperti di pesantren, saya di pesantren itu saya agak panjang biasanya kalau salat maghrib. Apalagi isya dan subuh ya lebih panjang lagi. Ala kulli hal seperti itu. Nah jangan kalau di sini panjang. Kalau di sini yang panjangnya itu di Purwa. Dua kali aja. Kalau di sini itu maksudnya di Polres, di Takwa, Namira itu panjang. Oh Namira panjang. Orang pandai Pak. Ya karena di sana komunitas kan ya, perumahan yang sholatnya ya itu aja orangnya. Sebenarnya sih kita komunitas juga karena yang sholat ya ini aja orangnya. Cuman karena angkatannya angkatan 45 tua-tua ya jangan juga sih ya. Baik, kita lanjut ya.
Sekarang bab tentang mendahulukan makan sebelum sholat. Cuman kata ulama ini ya, ada syaratnya. Kan banyak ya kalau seandainya ini sering dibahas ya sama guru-guru kita, kalau kita sudah mau makan nih, kemudian sampai waktu sholat, yang mana kita dahulukan? Makan dulu kah sholat dulu? Nah di sini nanti hadisnya adalah makan dulu baru sholat. Tapi para ulama menambahkan syaratnya, walaupun memang kita dianjurkan makan dulu sebelum sholat, tapi ada syaratnya. Satu, kata ulama, makanan sudah tersedia. Kalau makanan belum tersedia, masak dulu atau apa? Kita bilang, sudahkah masak? Bini kita sudah masak, belum masak ya? Jangan kita nunggu dulu, ya sholat dulu, daripada kita nunggu tetap lapar juga, lebih baik kita sholat. Ya, makanan sudah tersedia. Yang kedua, perut kita memang lapar. Arti lapar itu ya memang kita waktunya makan. Standarnya adalah kalau seandainya kita sholat, kita tidak bisa tenang karena pikiran kita adalah mikirin makanan. Tapi kalau makanan sudah siap, kita belum lapar-lapar banget. Kita belum lapar-lapar banget, maka kita sholat dahulu lebih afdal daripada kita makan. Kenapa? Karena kita tidak lapar banget. Ya, jadi syaratnya makanan sudah tersedia. Yang kedua, kita memang lapar. Arti lapar itu standarnya kalau kita sholat, pikiran kita ini ke makanan, tidak bisa konsentrasi gara-gara kita mikirin makanan. Yang ketiga, ini hukumnya wajib. Waktunya masih panjang. Ya, kalau waktunya pendek kata ulama jangan makan dulu, maka wajib sholat dulu. Ini entar lagi maghrib, entar lagi isya nih, umpama tinggal 5 menit lagi. Kita memang lapar, makanan sudah sedia, tapi kalau kita makan nggak bakalan kita sholat maghrib di waktunya, maka kata ulama nggak boleh kita makan, maka kita lebih mendahulukan sholat. Kenapa? Karena waktunya sudah mau berakhir. Tapi kalau waktunya masih panjang, maka kita boleh makan dahulu. Nah, oleh karena itu sepantasnya kalau kita buka puasa ya, yang adzan maghrib itu jangan keburu-buru langsung qomat, nanti dululah. Nah, sebagian masjid, sebagian langgar atau apa itu bersepakat, kita dari adzan sampai qomat umpama dikasih waktu 15 menit umpama. Jadi masuk adzan nih, dari masuk waktu maghrib, umpama maghribnya jam 6, qomatnya nanti jam 6:15. Adzan kan sudah 3 menit sampai 4 menit tuh. Ya, 3 menit sampai 4 menit. Nah, masih ada waktu, senggang waktu itu. Ya, makan dulu, minum dulu. Nah, seperti itu. Jadi tenangkan dulu semuanya, perut kita sudah terisi dan sebagainya, baru kita sholat. Jangan juga terburu-buru, baru minum qomat sudah. Ada saya dulu punya apa ya? Ada anak-anak tuh ya, anak-anak begini nih, kecil-kecil ya. Buka puasa, entah dia puasa atau enggak itu urusan dia ya. Yang penting dia buka puasa di masjid. Buka puasa di masjid. Anak kecil kan nggak bisa makan banyak, nggak bisa makan cepat maksudnya. Baru dapat satu makan, ditarik sudah katanya. Jadi ngelapor dia sama mamanya, aku nggak mau lagi buka di langgar katanya. Kenapa? Baru makan satu, belum habis bisa ditarik sama panitia. Kesian anak-anak kecil. Jadi tenangkan dulu lah, tenangkan semuanya. Sudah santai baru kita melaksanakan sholat. Cuma ingat syaratnya tadi ya, makanan sudah tersedia, perut kita lapar. Kalau kita buka puasa jelaslah kita lapar ya. Kemudian yang ketiga, waktu sholat masih panjang. Kalau waktu sholatnya pendek, maka wajib bagi kita untuk sholat dahulu baru kita makan. Nah, hadisnya banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang ke-564 riwayat Bukhari Muslim, bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa jar Nabi? Idza qadimal asya'u fabda'u bihi qabla salatil maghrib
wala ta'jalu an aisha wala ta'jalu an asyaikum. Apabila telah dihidangkan makanan malam, apalagi buka puasa nih ya, apabila dihidangkan makanan malam, yakni ya makan malam, apalagi buka puasa, maka dahulukanlah dia, yakni makanlah lebih dahulu. Dahulukan dia ini makanlah, itu makan malam dulu, atau berbuka puasalah lebih dahulu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dan janganlah kamu mendahulukan sembahyang sebelum makan malam. Jangan sholat dulu sebelum makan. Nah, ya. Ini sholat maghrib ini cuma perwakilan saja, karena kan biasanya yang sering seperti itu adalah waktu buka puasa. Ya, waktu buka puasa. Jangan ibarat kata sholat dulu baru buka puasa. Apalagi buka puasa yang melambatkan buka puasa itu hukumnya makruh. Aku nanti aja buka puasa selesai salat maghrib baru buka puasa. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau sudah memang waktunya sampai, bukalah puasa. Sebenarnya salat maghrib ini makan malam cuma perwakilan daripada salat yang lain. Artinya kiaskan saja dengan yang lain, salat yang lain. Ya makan siang lah atau apa begitu kan ya. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, waktu saya pengulu itu sering sekali diundang di pemerintahan, apalagi sebelum corona, sering diundang di pemerintahan. Terkadang adakan seminar ini, ngadakan ini, penataran itu. Kita mah cuma dengar saja, pembicaranya kan dari luar daerah. Datang ya kita cuma duduk begitu mendengarkan, kemudian dikasih makan, minum, nanti pulangnya tanda tangan, dikasih amplop sama isi-isinya maksudnya ya. Itu sering begitu. Jadi suatu ketika nih banyak nih guru-guru, ustadz kumpul begitu, acara apa lupa saya. Ramai di hotel mana itu waktu itu. Kumpul. Jadi waktu itu masuk makan siang. Makan siang. Pembukaan jam 8 ya, jam 8 pembukaan, wali kota datang, sambutan, habis itu wali kota pulang. Artinya ngerjakan selanjutnya kita dulu suruh istirahat dulu. Kopi break katanya. Jadi jam 9 tuh kopi break dulu, jam 10 kopi break. Belum masuk session yang kedua, kita kopi break dulu, minum kopi, minum teh, ada kue-kue dan sebagainya. Baru masuk session kedua. Nah, setelah session kedua mau masuk salat zuhur, berhentilah salat zuhur. Di situ kan ada dikasih jadwal. Di situ jadwalnya ada namanya isoma. Saya bingung apa arti isoma ini. Saya tanya orang, akhirnya saya tanya sama teman, apa sih isoma ini? Isoma ini maksudnya apa, kalimat apa? Saya seumur-umur baru tahu kalimat isoma ini. Apa dia bilang isoma itu katanya istirahat, sholat, makan katanya. Istirahat, sholat, makan. Tapi dalam prakteknya itu bukan isoma. Yang ada istirahat, makan, sholat. Jadi bukan isoma sebenarnya, imaso. Jadi waktu itu selesai ya, artinya acara ini selesai, dipersilakan kita yang mau makan, yang mau sholat, terserah katanya. Lalu saya ajakin beberapa teman, kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu baru kita makan. Kata teman yang lain, jangan katanya, kita makan dulu. Lah kenapa? Kalau kita sholat dulu, satu katanya. Pertama kita kalau sholat duluan, tidak ada yang mau sholat. Jadi kalau kita sholat duluan, kita sendiri-sendiri, tidak ada yang mau sholat nih orang-orang. Yang kedua, kalau kita sholat duluan, baru kita makan, habis nih makanan. Jadi jangan sholat dulu Ustaz katanya. Ya sudahlah, kalau begitu nanti jangan terusannya isoma, imaso aja, istirahat, makan, sholat. Dan memang siapa yang sholat duluan, ada sebagian ustadz nggak mau ngantri gitu, masih ngantri katanya, sholat dulu dia. Ketika dia sholat lalu dia makan, habis makanan. Katanya. Jadi seperti itu yang terjadi. Makanya saya guyon, kalau bisa nanti jangan isoma kalimat ini, imaso, istirahat, makan, sholat. Jadi ada waktu itu ya ngantri kita.
Termasuk saya ngantri juga. Jadi ada namanya ustadz kan ada aja kayak nyeletuk yang mana yang afdal katanya. Makan dulu kah sholat dulu? Ya namanya dalam hadisnya pasti jawabannya semuanya makan dulu lah karena makanan sudah disediakan. Baru kita sholat. Ada yang nanya kenapa ustadz katanya kok makan dulu? Emang makan tuh urutan keberapa? Ada yang nyeletuk makan itu urutan kedua. Urutan pertama apa? Urutan pertama kalimat syahadatain katanya. Kalimat syahadatain ya benar juga kan ya, seperti itu. Ala kulli hal ya. Nah, cuma ingat tadi syaratnya ya. Kalau kita ingin makan dulu sebelum sholat, ingat syaratnya. Pertama, makanan sudah disediakan. Yang kedua, perut kita memang lapar. Standarnya adalah kalau kita salat kita akan tidak bisa konsentrasi gara-gara mikirin makanan. Yang ketiga adalah waktu salat masih panjang. Kalau waktu salatnya masih pendek, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan salat baru makan. Baik, kemudian hadis yang berikutnya dalam hadis yang ke-565 dari Bukhari Muslim bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi kita bersabda, "Idza uqimatis shalah wa hadara al-'asya'u fabda'u bil 'asya'." Apabila akan didirikan salat sedangkan makanan malam telah disediakan, maka kata Nabi dahulukanlah untuk makan baru salat. Kemudian begitu juga hadis yang lain muttafaqun alaih Bukhari Muslim bersumber daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya' wa la ta'jal hatta tafraga minhu. Apabila makan malam salah seorang di antara kalian telah dihidangkan, nah, coba ya, dihidangkan, makanan sudah tersedia dan sudah akan didirikan salat, maka dahulukanlah makan dulu, jangan engkau tergesa-gesa sehingga engkau selesai makan. Bahkan Nabi menyarankan ya, kalau kita makan jangan tergesa-gesa, makan yang santai saja, yang standar saja. Tapi jangan juga mentang-mentang Nabi bilang begini langsung santai, jar orang Banjar membantas pulang. Itu membantas itu alahan daripada rakus. Nanti setelah itu kekenyangan. Akhirnya terlambat sholat. Nah, ini maksudnya jangan juga terburu-buru, tapi jangan juga terlalu berhemat dalam makan-makan tadi. Standar sajalah ya. Baik, kemudian terakhir hadis yang 567 yang bab ini daripada Bukhari dan Abu Dawud. Wa kana Ibnu Umar yudha'u lahu at-ta'am wa tuqamu as-salah fala yatiha hatta yafraga wa innahu yasma'u qira'atal imam. Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar pernah diberikan hidangan makanan di hadapan beliau sedangkan salat telah didirikan. Namun dia tidak mengerjakan salat sehingga selesai makan, sedangkan sesungguhnya dia mendengar bacaan imam. Jadi waktu itu Abdullah bin Umar ada sediakan makan beliau. Ada orang salat jamaah. Beliau mendengar imam lagi baca, tapi beliau biarkan saja, beliau makan dulu. Makan dulu sampai beliau selesai makan, baru beliau ikut berjamaah. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Salat rawatib. Sunat rawatib, yakni salat qobliyah ba'diyah. Banyak sekali dalil-dalilnya. Apa saja insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Minggu pertama dan minggu ketiga kita lah pengajian, minggu pertama dengan minggu ketiga. Kalau tidak bisa malam Sabtu, berarti kita pindah ke malam Minggu. Kalau saya datang malam Sabtu ya malam Sabtu, kalau tidak ya kita di malam Minggunya. Nggak ada, kami udah ngobrol, udah menunggu lah. Pas besoknya malam Minggu.
Nggak ada juga. Lagi nih, wah nggak ada kemarin juga. Ya karena minggu pertama sama minggu ketiga. Bukan itu. Di antara malam 1 dan malam minggu itu 2 kali itu. Jadi pernah saya ngalami itu siap-siap malam 1 kan, kalau puasa bersih gaji nih dan lain. Maksudnya kan nggak ada. Jadi puasa ini kadang 2 malam itu pakainya ya. Malam 1, kadang malam minggu gitu. Mungkin bukan jadwalnya saya. Kan sudah tahun kemarin. Intinya gini. Waktu itu sebulan itu 2 kali. 2 kali. Walaupun waktunya itu berubah misalnya. Berubah. Masalah. Cuma 2 kali. Ya apa itu maksudnya saya dulu pernah. Oh, pernah. Mau ngaji ya? Malam apa? Malam 1. Kita berangkat tuh. Nggak ada maksudnya. Iya. Ternyata bosnya datang malam minggu. Itu sebenarnya. Iya. Terkadang pokoknya sudah perjanjian kemarin. Makanya kalau supaya ketemu malam Sabtu di sini, malam Minggu di sini. Tapi minggu pertama dan minggu ketiga. Sebenarnya malam Minggu besok malam, cuman saya malam ini belum jadwalnya di masjid lain belum jalan. Nah, insya Allah lah ya kita. Enggak, malam Sabtu atau malam Minggu antara dua itu. Kalau saya nggak datang malam Sabtu berarti malam Minggu. Ya, itu pun minggu pertama dan minggu ketiga. Kalau malam Sabtu, malam Minggu nggak datang, berarti mungkin saya sakit atau di luar daerah atau lagi umroh saya. Ya, insya Allah. Insya Allah nanti saya bulan Agustus mau rombongan lagi ya, Agustus September. Bawa rombongan mungkin setiap bulan nanti saya akan bawa. Saya tidak banyak bawa jamaah umroh. Saya 10 orang. Saya bawa 10 orang bawa. Kalau kebanyakan pusing saya. Ya, kebanyakan pusing. Seperti ada yang ingin berangkat umroh di bulan, kita mulai dari bulan Agustus nanti setelah musim haji. Harganya 29 juta 9 hari atau yang 12 hari 32 juta. Itu sudah lengkap dari Balikpapan. Tiketnya sudah lengkap semuanya. Sebagian travel itu tiket Balikpapan ke Jakarta nggak dijamin. Kalau kita sudah jamin semuanya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.